Kemarin gua udah ganti nama. Sekarang nama tim gua jadi Ruska Trauma. Halo Airsofters, dan balik lagi sama gue. Kali ini kita nggak akan banyak cincong. Kita bakal langsung lanjutin review ini, AB Toys yang terbaru. Masih dengan kotak atau packaging yang sama seperti sebelumnya. Dan di bagian sebelah kanan ini ada 2011 TTI JW4 warna black. Apaan nih isinya? Langsung kita buka boxnya. Apakah isinya sama dengan pikiran gue? Iya bener, ini Pit Viper dari film John Wick Chapter 4. Bentar, satu-satu kita keluarin magazinnya dulu. Magazinnya kayaknya sama kayak yang versi Combat Master kemarin, tapi nggak tahu. Bahannya sama nih. Bener, bahannya sama ABS. Tuh, suaranya nyaring kalau dipukul-pukul. Kita pinggirin dulu ya. Nah, masih dapat BB bawaan atau BB sampel. Dan ini dia nih, yang utamanya adalah unitnya. Pinggirin dulu boxnya. Nah, ini dia unitnya, bre. Pit Viper dari film John Wick Chapter 4. Waduh, detailnya kece nih, bre. Gua jadi langsung teringat dengan scene dimana saat si Babang John Wick, Babang Keanu Reeves, dikasih ini pistol. Waduh, bener-bener nih. Gue jadi curiga nih, jangan-jangan Yuki Ventura sekarang jadi Winston, jaga Continental dia. Yaudah, kita lanjutin bahas soal detailnya. Jadi ini dia detail dari unit yang satu ini, bre. Untuk bagian pegangan atau gripnya, dia menggunakan bahan ABS yang begitu solid, bre. Saat digetok menggunakan dogtag, tuh suaranya berasa bahwa bahannya ABS. Nah, di bagian guard triggernya juga ini bahannya ABS. Tapi saat kita kesini, waduh, lower frame-nya bahannya metal, bre. Metal beneran. Metal, bre. Ya ampun, sampai ke triggernya juga metal. Sama seperti Combat Master kemarin. Nah, terus untuk bagian slide atasnya, ya udah pasti metal, bre. Waduh, unit boleh metal, BB jangan. Jangan ikutin kebodohan si channel hobi itu. Oke, kita lanjut bahas unitnya. Jadi di depan sini ada built-in kompensator, bre. Kalau kita kokang kayak gini, tuh kompensatornya nyisa di depan. Waduh, sorry. Ini hammer juga aktif nih. Bentar nih soal kompensator tadi nih. Nah, gua lock dulu. Ini dia kompensator yang gue bilang tadi. Jadi dia sama seperti versi aslinya dan juga versi GBB-nya. Nah, terus bagian pistonnya menggunakan virgin ABS, bukan polimer. Sorry, salah bahasanya kalau polimer. Nah, terus untuk marking ini nggak akurat ya, bre. Masih dengan soal yang sama seperti yang kemarin, soal lisensi. Terus untuk slide lock, waduh, satisfying suaranya. Besi ketemu besi, kita tembakin juga mantep nih. Lalu kembali hadir fitur lock di sini atau fitur safety. Kalau udah diturunin safety-nya baru bisa dikokang. Ini unit bener-bener mantep. 80% dari bodinya ini berbahan metal. Oh ya, gua baru inget nih soal magazinnya tadi yang kata gua mirip sama Combat Master kemarin. Nah, ini gua udah ambil magazinnya Combat Master yang kemarin kita review. Langsung aja kita bandingin. Sama, bre. Bener-bener sama. 1:1 plek ketip plek. Dan saat dimasukin tuh sama, udah bisa ganti-gantian. Artinya sekarang gua punya 2 magazinnya nih, masing-masing unit. Udah kagak perlu repot cari magazine lagi. Oh ya bentar, gua mau coba untuk magazinnya Pit Viper di Combat Master. Masuk juga. Buset, mantep bener. Gua punya 2 magazine buat masing-masing handgun nih. Nah, jadi kalau lu punya 2 unit ini, itu magazinnya bisa saling ganti-gantian. Bentar, kita pinggirin dulu satu. Nah, sekarang kita lanjutin bahas soal si Pit Viper ini. Jadi di bagian bawah ini ada sebuah rel yang bentuknya kayak bukan sebuah rel. Oh iya, gua lupa mention, ini bagian slide-nya belah body ya, bre. Jadi bukan one piece, bukan kayak yang Warrior kemarin. Nah, sekarang kita cari nih bautnya ada di mana kira-kira. Oh, bautnya di sini, bre. Ada ditaruh di pisir buat nyembunyiin dan kamuflasein bautnya. Coba pasangin center. Nah, pasangin aksesoris dulu. Kagak lengkap rasanya kalau kagak dijailin nih unit. Cakep, bre. Bener-bener mantep tampilannya. Oh iya, terus untuk bagian tail beaver dia nggak aktif ya, bre. Jadi cuman hiasan atau aksesoris kayak gini doang. Tuh, kagak bisa bergerak dia. Safety satu-satunya ada di slide ini, bre. Bisa dinaik turunin dan bener-bener menjaga safety dari unitnya. Lalu untuk bagian mag release-nya ini, nah gua suka banget nih. Bentuknya menonjol dan agak maju keluar. Ini memudahkan saat memencet waktu kita mau ngeluarin mag atau mau reload. Jadi bisa lebih cepat. Cuman rada-rada ngeri juga sih ini kalau kepencet nggak sengaja magazine bisa jatuh. Nah, terus lanjut bahas soal magazine. Magazinenya karena sama dengan yang kemarin Taran Tactical Combat Master, jadi gua anggap ini kapasitasnya sama 15 BB juga. Dan ada satu hal yang gua rasakan lebih dari unit Pit Viper ini, yaitu lebih berat ketimbang dengan yang kemarin Combat Master. Ya jelas aja karena ini metalnya lebih banyak persentasenya daripada yang kemarin Combat Master. Bikin rasanya lebih solid saat digenggam. Dan juga bagian gripnya ini, bre, bertekstur kasar kayak gini
ini bikin gak licin. Walaupun yang kemarin sisik naga juga bikin gak licin, tapi yang ini rasanya lebih nyaman aja gitu buat digenggam. Nah, kalau udah penasaran nih sama harganya, kita bisa langsung aja cek ke websitenya Yuki Ventura sekarang juga, bre. Oke, sekarang gua udah main di luar nih sama dengan unit Pit Viper yang tadi udah diisiin BB magazine-nya. Saatnya untuk apa? Saatnya untuk tes krono. Langsung tes tembakin dengan BB bawaannya. Nah, ini dia power yang didapat 176, bre. Wah, lumayan juga nih. Kita langsungin buat tes shot yang kedua. Masih dengan BB yang sama nih ya. 172 powernya oke, kagak masalah. Unit yang standar keluar dari box sudah punya FPS yang segitu, udah lumayan banget, bre. Oh ya, gua lupa mention satu hal lagi nih. Sama seperti di Combat Master kemarin, dia udah pakai inner barrel aluminium dan juga udah dilengkapi dengan tonjolan karet hop up di dalamnya, bre. Sehingga bikin jarak tembaknya jadi makin jauh, bre. Nah, untuk yang penasaran soal test shotnya, habis ini akan gua keluarin video test shotnya. Terima kasih Yuki Ventura.